dan rantai. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan dan mendapatkan syafaatnya. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca al-Quran kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Bantai, dalam hal ini oleh Ayahanda Haji Muhammad Ahmad Jalani MAG, dengan hormat dipersilakan. Saya izin berdiri. Saya masih kuat berdiri. Izin Pak Bupati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Administrasi, yang saya hormati Bapak-Bapak dari Kepolisian dan TNI yang sempat hadir, yang kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko dan seluruh jajaran para masyayikh. Hadir di sini Ketua Yayasan sekaligus Ketua Persatuan Guru NU Kabupaten Bantaeng, senior saya, para pimpinan Badan Otonom Lingkup NU, hadir di sini Ketua Lembaga Perekonomian NU Pak Lukman Haru sekaligus Ketua KONI Bantaeng, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Bantaeng beserta seluruh jajaran pengurusnya yang hadir. Di samping kiri saya ini selain pimpinan Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko, juga sekaligus Ketua Rabita Ma'ahid Islamiyah, organisasi Pondok Pesantren Lingkup NU. Ada juga Bendahara RMI, pengurus MWC NU Kecamatan RMI Rasa, pengurus Fatayat NU, pengurus Muslimat NU, pengurus Ibnu IPP NU, wabil khusus para kader-kader muda Nahdliyin insyaallah, santri-santriwati Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka zikir dan istighosah, dalam rangka tasyakuran, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Nusantara, di Indonesia ini, yang 3 hari lagi akan cukup 100 tahun usianya berdasarkan perhitungan Hijriah. Itu jatuh pada tanggal 7 Februari bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah.
Ini tentu menjadi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini Nahdlatul Ulama itu lahir dari para alim ulama kita, sementara kita semua juga memahami bahwa para alim ulama itu adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Sekali lagi mari kita mensyukuri nikmat Allah ini, apatah lagi kegiatan ini berisi zikir dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana tema dari satu abad NU menuju abad kedua itu kita membangkitkan kembali kejayaan dan kedikdayaan Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada umat, kepada agama, dan dalam bersama-sama merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan terbaik bagi kita semua. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, karena malam ini kita acara intinya adalah zikir dan istighosah, tentu pada kesempatan ini pertama kami dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantaeng menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak, khususnya panitia penyelenggara yang diinisiasi oleh pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Eremeras Kabupaten Bantaeng. Atas inisiasinya yang tadi sempat pimpinan pondok bilang sebenarnya ini acaranya kita setting antara maghrib dan isya, tetapi karena kita ingin melibatkan pemerintah Kabupaten Bantaeng dan elemen Nahdien yang lainnya, maka dilaksanakan setelah sholat isya. Kami berharap apa yang sering dan senantiasa dilakukan di pesantren kita ini di masa-masa yang akan datang juga akan dirutinkan oleh seluruh badan-badan otonom, khususnya Gerakan Pemuda Ansor di berbagai wilayah dan kecamatan di Kabupaten Bantaeng ini. Sekali lagi terima kasih anak-anakku semua atas inisiasinya, wabil khusus pimpinan pondok pesantren dan seluruh stakeholder, para masyayikh pembina yang senantiasa bersedia untuk digunakan pesantrennya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan dari seluruh badan otonom atau seluruh elemen Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Bantaeng. Kemudian yang kedua, teriring harapan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa mari kita mendoakan kiranya seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari nanti di Sidoarjo itu senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita semua. Yang paling penting untuk kita semua sadari bahwa NU hadir itu untuk berkhidmat kepada agama, dan pada saat yang sama NU hadir untuk bersama-sama seluruh elemen masyarakat dalam merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kepada anak-anakku sebentar kiranya kita bisa secara khusyuk melaksanakan zikir dan doa yang akan dipandu oleh tim yang telah ditunjuk oleh panitia. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita melangitkan doa atas keberadaan Nahdlatul Ulama dalam merawat dan menjaga tradisi Islam Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di bumi negara kesatuan Republik Indonesia.
Terima kasih kepada seluruh pihak atas nama pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, tidak henti-hentinya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Bantaeng yang setiap saat senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantaeng. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan kedua oleh Bapak Bupati Bantaeng dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kita banggakan bersama sambutan pertama tadi yang dari Ketua CNU Kabupaten Bantaeng sekaligus Kandem Agama, Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, pimpinan pesantren Sadiana Pokok beserta seluruh jajarannya, para panitia dari GP Ansor beserta seluruh jajarannya, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan malam ini juga ada dari unsur kepolisian, dari TNI yang hadir bersama kita, seluruh santri dan santriwati yang sempat hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama izinkan kami, saya Asrudin, asisten 3 bidang administrasi, diminta oleh Bapak Bupati mewakili beliau pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini, walaupun pada sampai siang, sampai sore beliau tetap teragendakan untuk hadir bersama kita di tempat ini. Namun kesehatan beliau agak terganggu sehingga untuk kegiatan malam ini kepada kami diminta untuk diwakilkan. Oleh karena itu, tentu pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dari Bapak Bupati Bantaeng kepada kita semua hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya beliau bisa hadir bersama kita. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini dengan kondisi sehat walafiat. Demikian pula salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, tamu undangan yang kami hormati, mewakili pemerintah Bantaeng, pemerintah Kabupaten Bantaeng, tentu kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara kegiatan ini. Tadi disebutkan diinisiasi oleh pengurus sanak cabang Ansor NU Hermes. Ini luar biasa, kegiatan yang begitu besar, begitu meriah bisa dilaksanakan oleh teman-teman dari PAC Ansor RM Merasa. Saya kira kegiatan zikir dan istighosah ini harus kita maknai dalam rangka untuk
memperingati hari ulang tahun hari lahir NU yang insya Allah sebentar lagi berusia 1 abad, bukan usia yang baru. Usia 1 abad sudah menunjukkan tentu saja kematangan, menunjukkan pengaruh yang luar biasa di seluruh jagat bumi persada Indonesia ini. Oleh karena itu, tentu saja keberadaan dari NU kita sudah rasakan. Seluruh kader-kader NU sudah ada di seluruh jajaran, di pemerintahan, swasta, di parlemen sudah begitu banyak, dan insya Allah ini akan mempengaruhi kehidupan berbangsa di negara tercinta Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng tentu mengajak kepada kita semua, para kader NU, untuk bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Tentu saja pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak bisa berjalan sendiri, melainkan hanya dengan kerjasama, kolaborasi dengan kita semua, terlebih khusus dengan para kader-kader NU, sehingga semua program kita bisa dilaksanakan. Kami yakin dan percaya dengan dukungan dan partisipasi dari para kader NU ini akan menjadi motor penggerak, menjadi elemen yang akan mewarnai kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Kemudian secara khusus saya kira Bapak Bupati ingin berpesan kepada kita, khususnya kepada para santri, untuk tetap bisa meningkatkan, mengembangkan potensinya, mengembangkan kualitasnya, karena rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantaeng ini muatannya adalah muatan peningkatan SDM, dan apa yang para santri lakukan pada hari ini sudah memperlihatkan, sudah mewakili upaya-upaya untuk peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bantaeng. Bapak Ibu sekalian, bahwa RPJMD kita Kabupaten Bantaeng ini sebentar lagi akan berakhir untuk periodisasi 5 tahun 2019-2023. Insya Allah bulan September RPJMD ini akan selesai periodisasinya. Tentu saja ada waktu kurang lebih 1 tahun terakhir ini untuk menyelesaikan hal-hal yang masih kurang atau yang belum sempurna. Oleh karena itu, sehubungan dengan upaya penyelesaian tugas-tugas dari pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng, sekali lagi kami ingin mengajak kepada kita semua untuk memberikan dukungan, memberikan support, menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng sehingga program-program ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ingin memberikan penghargaan hormat kepada kita semua, kepada pimpinan pondok pesantren yang telah memfasilitasi tempatnya digunakan pada acara malam ini, para panitia, teman-teman dari unsur Babinsa, Babinkaptibmas yang senantiasa hadir di setiap kegiatan di RF Mirasa ini. Ada beberapa kegiatan yang saya pernah ikuti di tempat ini, dan teman-teman para Babinsa, Babinkaptibmas juga terlihat aktif ikut bersama dengan kita. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata lain, kita harus selalu bersatu, kita harus bersinergi,
dengan semua elemen sehingga semua program-program kita bisa berjalan dengan baik. Terus untuk panitia, kami juga menyampaikan hormat dan penghargaan, rasa bangga kami kepada panitia yang telah menggagas kegiatan ini bisa direncanakan, dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, zikir dan istighosah kita bisa benar-benar membuka pintu langit, mendengar zikir kita, doa-doa kita, sehingga nantinya Bantaeng ini terhindar dari segala macam musibah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi bagian dari ibadah berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya zikir dan istighosah yang akan dipandu oleh sahabat Suhaimah kepadanya dan menghormati peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada acara inti, yaitu zikir, terdahulu saya harapkan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang hadir untuk ikhlas membacakan surah Al-Fatihah kepada para pendahulu kita, kepada alim ulama kita, kepada para syuhada, orang-orang yang berjuang sehingga Nahdlatul Ulama NU jaya sampai saat ini menuju 1 abad dari kelahiran Nahdlatul Ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. ثم إلى جميع الأئمة الأربعين المجتهدين والشيخ أبي حسن الأشعري والشيخ أبي منصور الماتريدي والحجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد الغزالي والشيخ أبي قاسم الجنيد البغدادي. الفاتحة. ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. ثم إلى سيد الشيخ أبو حسن علي الشاذلي. الفاتحة. ثم إلى سيد الشيخ بهاء الدين نقشبندي. الفاتحة. ثم إلى جميع
العلماء والأولياء والشهداء في بلاد إندونيسيا. الفاتحة. ثم إلى جميع المؤسسي جمعية النهضة العلماء ورؤسائها وأعضائها. الفاتحة. ثم إلى جميع المؤسسي جمعية الأزهرية. الفاتحة. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. الفاتحة. أستغفر الله العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم.
العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم سبحان الله 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 العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhir al-zalimin bil-zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhir al-zalimin bil-zalimin akhrijna min bainihim وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشر الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم لمن وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillah amantu billah iktasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah amantu billah iktasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil
العلي العظيم بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara selanjutnya, Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren As-Aliyah dan Pokok dalam pengertian Ustaz Ilmu dan Bahasa Israel kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Tadi Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang kita muliakan bersama Bapak Bupati Kabupaten Bantaing atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Pemerintahan. Yang saya hormati Al-Mukarram Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantaing, sekaligus beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaing. Yang saya hormati Bapak Kapolsek RI Mirasa, yang saya hormati Bapak dan Ramil RI Mirasa yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Muhammad Anas Pondok Pesantren As-Aliyah dan Pokok, yang saya hormati sahabat Kepala Madrasah Aliyah, sekaligus beliau selaku Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Bantaing, yang saya hormati pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Ermerasa, pengurus Muslimat NU Kecamatan Ermerasa, pengurus Fatayat, pengurus Ansor, ya ini sebagai penggerak utama kegiatan kita pada malam ini. Itu ada di kita dari Gerakan Pemuda Ansor Majelis Cabang Kecamatan RI Mirasa. Yang saya hormati rekan sekalian, Ibnu IPVNU ya, yang sempat hadir, dan seluruh santri santriwati semuanya saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita mensyukuri nikmatnya. Sampai detik ini kita masih mendapatkan izin hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendapatkan hidayah sehingga kita masih istiqomah dalam menjalankan perintah Allah di atas kapal atau perahu Nahdlatul Ulama, atau dengan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama. Kita semua alhamdulillah baru saja mendoakan, beristighfar, semoga NU insyaallah semakin sakti, semakin adidaya, sebagaimana tema yang diangkat oleh para pembesar NU dari pusat sampai ke cabang-cabang, bahwa tema besar kita menjelang 1 abad NU ini adalah mendikdayakan NU. Jadi mendikdayakan, dikdaya itu artinya sakti, ya.
Artinya dari sekian organisasi keagamaan, insya Allah NU yang paling besar, khususnya di Nusantara, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati serta seluruh hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan tausiah sekitar hari lahir dan sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama. Sekalipun saya secara pribadi mengakui bahwa masih ada orang yang lebih pantas menyampaikan hal ini daripada saya. Terutama ada Andre Korupta pada kesempatan ini, Ketua PCNU Kabupaten Bantaing. Ya, tapi itulah di NU. Memang kita saling menghargai satu sama lain. Ya, alhamdulillah. Bicara soal NU, menurut Gus Muafik, ada tuh ulama NU yang gondrong itu, namanya Gus Muafik. Beliau mengatakan bahwa NU itu ibarat kapal besar. Kapal besar yang dikemudikan oleh ahlinya dan banyak penumpangnya, semakin hari semakin banyak penumpangnya, sehingga kapal NU ini jalannya tidak terlalu cepat tapi pasti arahnya. Sekarang banyak bermunculan perahu-perahu kecil. Wah, luar biasa, nabalap kejili-jili batin nak pelari. Luar biasa, bahkan sembarangan lepo. Itu sekarang banyak itu perahu-perahu kecil seperti itu. Ya. Tetapi menurut Gus Wafik, kita ini adalah berada di kapalnya NU, Nahdlatul Ulama. Ya, sudah disampaikan tadi bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh ulama-ulama yang sangat terkenal pada tahun 31 Januari tahun 1926 bertepatan dengan 16 Rajab tahun 1444 Hijriah. Tapi sebelumnya itu sudah ada sebenarnya organisasi-organisasi, di antaranya Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1916. Setelah itu ada lagi Nahdlatul Tujar tahun 1918. Nah, nanti tahun 1926 baru berdiri NU, itu pun juga atas inisiatif ulama besar yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari, dibantu atau disepakati oleh ulama-ulama yang lain. NU ini luar biasa. NU ini insya Allah saya yakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. NU ini dibangun tidak serta-merta. Ya, saya baca sejarahnya, ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari saat mendirikan NU ini luar biasa perjuangannya. Dia melakukan puasa, melakukan sholat hajat yang mungkin kalau kita tidak sanggup barangkali melakukannya. Seperti apa salat hajat yang dilakukan oleh Hadratus Syekh? Dia melaksanakan salat hajat beberapa malam. Setiap malam itu hampir tidak ada tidurnya. Dia melaksanakan salat hajat. Di rakaat pertama dia baca surah At-Taubah sebanyak 41 kali. Itu rakaat pertama. Bisa jadi kira-kira surat Taubah berapa ayatnya? Surat Taubah 129 ayat. Itu dibaca 41 kali satu rakaat. Bisa enggak kita? Adakah ulama di Bantaing yang bisa melakukan itu? Susah barangkali. Rakaat pertama. Di rakaat kedua
beliau membaca surah Al-Kahfi. Berapa kali? 41 kali juga. Wih, surah Al-Kahfi. Berapa ayat surah Al-Kahfi itu? Kalau tidak salah ingat 119 ayat. Luar biasa ya. Jadi inilah saya katakan kembali bahwa NU ini memang didirikan oleh ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa siapapun yang datangi kita, pengaruhi kita, atau kemanapun kita, mari tetap berpegang teguh pada ajaran Nahdlatul Ulama. InsyaAllah ajaran Nahdlatul Ulama secara tauhid, secara akidah, kita adalah penganut utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang itu banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya perkuat ini ya, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa pendirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tadi sudah disampaikan, yaitu seorang ulama, imam besar namanya Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini penggerak dan pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Jadi secara akidah, secara tauhid kita mengacu ke situ. Kemudian ajaran tasawuf NU Nahdlatul Ulama, kita mengacu ke, atau kita berpedoman pada tasawuf yang dipimpin oleh ulama besar bernama Imam Al-Ghazali. Coba baca biografinya Imam Al-Ghazali, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari. Itu bukan orang sembarangan itu. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara fikih kita mengacu pada imam atau mazhab Asy-Syafi'i. Kita mengacu ke situ. Kalau dibaca juga sejarahnya Imam Syafi'i itu luar biasa juga. Luar biasa. Sudah sering disampaikan kepada santri, kepada kita semua, seperti apa kekuatan ilmunya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i, kalau dia membaca buku, baca halaman di sebelah kanan, harus ditutup dia sebelah kiri. Kenapa harus ditutup? Kalau tidak ditutup, dia langsung hafal itu. Jadi baru dia baca langsung hafal. Kita berapa kali dibaca itu kurang baru bisa dihafal. Tidak tahu berapa kali ya, berkali-kali. Dia itu satu kali dia baca langsung hafal. Bahkan jangankan dia baca, dia dengar dari gurunya. Ya, semua yang dia dengar dari gurunya saat gurunya menjelaskan, semua dia hafal. Jadi nakal itu otaknya itu Imam Syafi'i, nakal itu flash disk kali. Flash disk kalau dicolok emang begitu baru diinstal. Ya, mungkin ada di batasnya. Tapi ini memorinya Imam Syafi'i luar biasa. Nah sekarang itu banyak ada segelintir orang dari umat Islam yang menjelekkan itu Imam Syafi'i, naudzubillahi min. Iya. Jadi saya kembali memperkuat ya bahwa NU ini insya Allah jangan kita ragukan NU. Saya selalu yakin ya. Saya ingat pesannya Arya Gurta Syekh siapa itu? Puan Makkah. Iya, Abdurrahman As-Segaf. Dia katakan begini, anak-anakku sekalian, ini kan kita menghadapi banyak tantangan sekarang. Sekarang itu NU diserang ya, diserang oleh berbagai macam organisasi. Andre Gurta Puan Makkah berpesan, anak-anakku sekalian, kalau kita belum kuat dalil untuk menghadapi mereka, satu saja yang kita pegang baik-baik, bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang diajarkan oleh Andre Gurta secara turun-temurun, yakin itu benar. Tidak mungkin Al-Salah nak ajarkan Andre Gurta. Apalagi di As'adiyah. Ya. Jadi As'adiyah secara kelembagaan memang bukan NU, tapi As'adiyah DDI itu sama tradisinya, sama amalannya dengan NU. Tidak bisa dipisahkan. Jadi NU dengan As'adiyah tidak bisa dipisahkan.
Karena sama-sama kita penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Andre Gurutta, Al-Alimul Alama, Syekh Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bubisi juga tidak bisa diragukan. Beliaulah yang mengajarkan sebagaimana yang kita amalkan selama ini. Siapa meragukan keilmuan beliau? Beliau lahir di Mekah. Dia belajar di Mekah kepada ulama-ulama Mekah. Bahkan pernah diangkat menjadi mufti di Mekah. Tidak sembarang ulama itu bisa menjadi mufti di Mekah. Pernah menjadi imam tarwih di Masjidil Haram selama 2 tahun berturut-turut. Itu juga bukan orang sembarangan. Ini luar biasa. Ya, dialah yang kembali ke Indonesia mengajarkan tradisi-tradisi Islam, amalan-amalan Islam sebagaimana yang kita amalkan sampai saat ini. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan ini bid'ah, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, kunut bid'ah, dengarkan saja. Biar kami sampai capek dia katakan begitu. Ya. Tidak apa-apa. Silakan Anda mengatakan begitu. Saya tetap yakin bahwa apa yang saya lakukan itu benar adanya. Itu benar. Ya. Jadi bid'ah, kalau kita bicara masalah bid'ah lagi ini, ya memang berbeda paham di kalangan ulama. Tapi hanya segelintir ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu dalalah. Di antara ulama yang berpaham seperti itu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada namanya bid'ah hasanah. Pokoknya semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dalalah masuk neraka. Kalau begitu neraka semua maki. Iya. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama selain yang segelintir itu mengatakan bahwa ya bid'ah itu 2 macam. Ada namanya bid'ah dolalah, ada namanya bid'ah hasanah. Ini dan ini didukung oleh banyak dalil, banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan." Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik. Sunnah itu jalan, sunnah itu metode, cara. Ya, siapa yang memulai, yang merintis jalan-jalan baik, maka dia mendapatkan pahala atas usahanya itu, dan baginya juga mendapatkan pahala di setiap orang yang mengikuti jalan-jalan itu. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti jalan itu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ini namanya sunnatan hasanatan. Kalau diistilahkan lain namanya bid'ah hasanah. Jadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi itu kebaikan, membawa maslahat, maka itu adalah bidah hasanah. Bidah itu semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namanya bidah. Tapi kalau kebaikan, jadi jumhur ulama mengatakan selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, dan itu kebaikan membawa maslahat bagi orang banyak, itu namanya bidah hasanah. Dan kita juga mendapatkan pahala ketika melakukannya. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah memiliki prinsip ini dalam hal kemasyarakatan. Memiliki 4 prinsip ya. Yang pertama, prinsip tawassut. Apa itu tawassut? Kita di NU itu jalan tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim, tidak mendakwakan secara keras, tapi kita itu berdakwah secara lemah lembut dengan prinsip la ikraha fiddin. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan ajaran Islam. Persoalan mendapat hidayah atau tidak itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksakan bahwa harus begini, kalau tidak salah, kalau tidak masuk neraka. Kita di NU tidak seperti itu. Kita sadar bahwa tugas kita hanya menyampaikan saja. Jadi dakwah NU itu adalah dakwah wasatiyah atau tawassut. Yang kedua, prinsip NU itu dalam prinsip-prinsip kemasyarakatan adalah prinsip tasamuh. Apa itu tasamuh?
toleran. Kita tuh bersikap toleran. Artinya toleran mengakui ada golongan lain, menghargai golongan lain. Apalagi kita hidup di Indonesia harus begitu. Kalau kita di Indonesia tidak mau mengakui adanya golongan lain, adanya umat lain, hancur Indonesia. Jadi tanpa NU, Indonesia hancur. Iya. NU mendakwakan dengan prinsip tasamu. Kita saling menghargai satu sama lain. Masa kita tidak mengakui keberadaan golongan lain, organisasi lain? Kita tetap akui. Dan satu sama lain, kita saling menghargai, saling memuliakan. Saya kira dengan seperti itu damai Indonesia ini. Damai Indonesia. Ya. Yang ketiga, prinsip NU dalam hidup bermasyarakat adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Ya, jadi tidak bersebelah. Kita ada prinsip keseimbangan. Dan yang keempat adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi dalam melaksanakan atau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sekali lagi kita selalu bersandar kepada Allah SWT, bahwa tugas kita hanya menyampaikan secara lemah lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu prinsip kita. Persoalan yang didakwahi itu mau sadar atau tidak, bukan urusan entah, diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirinlah hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, NU kita mendapati, menyaksikan atau sampai pada harlanya di 100 tahun atau 1 abad. Kita semua berharap mudah-mudahan NU ini semakin eksis, semakin jaya, semakin sakti, semakin adidaya, insya Allah. Amin. Ciri-ciri sebuah organisasi yang benar dan kuat adalah ketika organisasi itu bertahan lama dan semakin hari semakin banyak pengikutnya. Kenapa sebuah organisasi bisa bertahan lama? Kuncinya satu. Apa? Karena keikhlasan muasisnya, keikhlasan pendirinya. Luar biasa keikhlasan pendiri Nahdlatul Ulama, ulama-ulama yang bergabung di dalamnya. Luar biasa keikhlasannya untuk ingin melihat Indonesia ini utuh, ingin melihat Islam ini berkembang di Indonesia. Sehingga alhamdulillah Indonesia yang multi adat istiadat, multi budaya, multi bahasa, mampu dipersatukan oleh Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. As-Adiyah, kenapa bisa eksis, kenapa semakin berkembang? Saya kembali juga kepada pendirinya, yang ternyata Andre Gurta Al-Alim Wal-Alama, Syekh Kiai Haji Muhammad Asad, mendirikan As-Adiyah ini dengan keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu, dengan nilai keikhlasan itu, sehingga rumah besar yang didirikannya menjadi kuat, menjadi eksis dan semakin diminati oleh masyarakat. NU dan As-Adiyah dimanapun berada, insya Allah senantiasa menjadi barometer, menjadi penarik, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kenapa? Kita datang ke suatu tradisi, ke suatu budaya, tidak langsung memponis, tidak langsung mengatakan ini salah, ini neraka. Tapi kita datang meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah secara perlahan, secara bijaksana. Itulah dakwah kita di NU. Alhamdulillah. Mari sekali lagi kita tetap istiqomah berpegang teguh pada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Insyaallah apa yang kita lakukan selama ini semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak ada di hadis kita ada dalilnya di ijma, tidak ada di ijma ada dalilnya di qiyas. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada berkahnya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu berangkat ini? Singkat, kamu nanya petanding, terus bikin jahat. Saya juga.